Shalom bagi Anda sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Pagi ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk membaca dan merenungkan bagian daripada firman Tuhan yang diambil dari kitab Wahyu, yaitu kitab terakhir dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru khususnya. Dan karena dalam bahasa Inggris sangat kuat penekanannya, saya ingin membacakan bagi Anda dalam bahasa Inggris ini, yaitu Revelation 1 verse 8. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Revelation 21 verse 6. And he said unto me, it is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. Revelation 22 verse 13. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Kata-kata ini sangat sederhana, diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes, satu-satunya rasul yang hidup pada waktu itu, karena yang lain telah meninggal dengan berbagai kejadian yang menimpa mereka, terkhususnya akibat penganiayaan. Nah, 3 ayat firman Tuhan ini itu sangat tegas diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita perlu meneropong, merenungkan lebih dalam lagi. Oleh karena dari 3 bagian firman Tuhan ini saja, atau 3 ayat, kita bisa menangkap beberapa hal yang membuat kita semakin teguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus Kristus pada waktu mengatakan ini, itu telah dipermuliakan, bukan lagi hidup sebagai manusia dengan badani seperti kita saat ini, tetapi sudah dengan wujud rohani, wujud kemuliaan yang tidak tertandingi dan bahkan sulit untuk kita membayangkannya. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada Rasul Yohanes. Jadi dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menangkap paling tidak 3 hal. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus berbeda dengan kita manusia biasa. Ada nggak yang di antara kita berani mengatakan seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus? Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kapan awal, kapan akhir, tidak ada satu manusia pun yang bisa membayangkannya, yang bisa menjabarkannya secara sungguh-sungguh, secara detail. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia ada awal dan dia juga akhir. Artinya tidak terbatas, berputar antara awal dan akhir yang tidak pernah selesai. Yang kedua, jadi artinya yang pertama, dia berbeda dengan manusia yang biasa. Yang kedua, bahwa dia berbeda dengan semua pemimpin agama yang lain. Pemimpin agama masih manusia, tapi Yesus Kristus yang mendirikan kekristenan bukan hanya manusia, tetapi dia adalah
Tuhan. Oleh karena awal dan akhir Dia yang menciptakannya. Jadi banyak para pemimpin agama yang disanjung, bahkan disembah oleh pengikutnya. Namun Tuhan Yesus Kristus tidak sama dengan mereka. Mereka ada awal, tapi ada endingnya. Ya. Tuhan Yesus awal dan akhir, kekal selama-lamanya. Jadi jangan samakan Dia dengan para pemimpin agama. Yang ketiga, Dia berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya istimewa, bahkan tidak jarang menganggap dirinya sama bahkan lebih daripada Tuhan, dan sangat-sangat menyenangi sanjungan dari para pengikutnya. Di dalam banyak hal menyombongkan diri, bahkan membedakan diri dengan umat yang sebetulnya harus diajak untuk memuliakan Tuhan, tapi pada kenyataannya dengan tegas maupun dengan halus untuk menyembah dirinya. Nah, kita sebagai manusia akan berakhir di dunia ini. Terlebih dalam situasi COVID-19, wabah atau pandemik ini, manusia menyadari sekali keterbatasannya. Walaupun memiliki harta, memiliki kekuasaan, dan memiliki secara dunia mungkin segala-galanya. Tetapi ketika diperhadapkan dengan wabah ini saja, semuanya merasa takut. Oleh karena itulah, semuanya patuh dengan peraturan-peraturan yang ditegaskan, ditetapkan, yaitu stay at home, social distancing, physical distancing, supaya jangan terkena virus COVID-19, karena itu yang bisa membuat dirinya sakit dan meninggal. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan manusia. Dan kenyataan ini dinyatakan oleh dirinya bahwa I am Alpha and Omega. I am the beginning and the end. Nah, dalam situasi COVID-19 ini kita juga disadarkan akan keterbatasan kita dan timetable daripada Tuhan. Tidak mustahil bahwa the end is coming, bahwa akhir daripada dunia ini sudah mendekat. Dan kalau itu sudah terjadi, maka semua yang ada di dunia ini akan lenyap. Tetapi Tuhan akan menciptakan yang baru, di mana kehidupan yang baru akan berbeda dengan situasi yang sekarang. Itulah makanya Tuhan Yesus mengatakan, I am Alpha and Omega. I am the beginning and the end. Aku awal dan akhir. Boleh saja dunia ini hilang lenyap, tetapi Tuhan akan memulainya kembali. Dan Tuhan menawarkan agar kita minum dari air kehidupan yang diberikannya, dirinya sendiri, agar kita bisa merasakan kehidupan yang kekal, kehidupan yang indah tentunya, bukan kehidupan yang penuh kecelakaan atau kehidupan yang menyengsarakan. Oleh karena itu, biarlah pagi hari ini 3 bagian ayat ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita pengikut Yesus Kristus, penyembah daripada Yesus Kristus. Kita mendapat jaminan dari Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, bahwa Dia adalah awal dan akhir. Kita bersyukur untuk kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.
Anda, memberkati saya, memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.